Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat datang saya ucapkan untuk para siswa-siswa yang telah masuk ke Zoom meeting ini dalam pembelajaran sejarah. Adapun tema besar kita dalam pertemuan ini adalah strategi perlawanan terhadap bangsa Barat. Nah, untuk sebelum memulai pelajaran kita, untuk mengambil hikmat dan semoga mendapatkan berkah pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita terlebih dahulu membacakan doa. Nah, untuk doa masing-masing agama yang dianut ya. Baik, untuk itu mari kita mulai doa kita. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, jadi seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa materi besar kita pada pertemuan kali ini adalah strategi perlawanan terhadap bangsa Barat. Adapun tujuan dari pembelajaran ini, mahasiswa mampu menganalisis dan mengerti bagaimana perlawanan yang terjadi di Indonesia ini terhadap bangsa Barat. Nah, untuk mengawali dengan kesenangan dalam pertemuan kali ini, mari kita ice breaking terlebih dahulu yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Heri. Untuk itu, Bapak Heri, saya persilakan untuk memimpin ice breaking kita di pagi hari ini. Kiranya anak yang lain supaya menyusul ya, karena kita menghemat waktu. Sudah bisa kita lanjut? Sudah, Pak. Oke, kita mulai start ya. Oke, mari kita mulai. Oke. Cuma benar satu ya. Lainnya nggak ada yang jawab. Next, ya. Skor sementara dipimpin oleh Wak Labu. Next, kuis berikutnya. Oh, sudah. Oke, lanjut lagi ya. Skor saat ini masih memimpin Wak Labu, ikut kita. Dia menyusul Van der Key. Oke. Skor saat ini dipimpin oleh Novita ya. Kita next. Yang memimpin Van der Key. Soal berikutnya. Oke, next. Oke, semuanya telah berakhir ya. Dan hasil akhirnya, juara 1 urun pertama dipimpin oleh Wak Labu. Siapa Wak Labu? Oke, selamat buat Wak Labu. Sekian ice breaking kita untuk memulai pelajaran kita hari ini anak-anak ya. Berikutnya untuk memasuki pembelajaran kita akan dilanjutkan oleh Pak Rian. Kepada Pak Rian saya kembalikan Pak Rian.
Baik, terima kasih kepada Bapak Heri yang telah membawakan ice breaking kita di pagi hari ini yang membuat kita lebih rileks lagi dalam pembelajaran tentunya agar kita lebih semangat ya dan santai mengikuti pelajaran ini agar lebih mudah untuk kita pahami apa materi-materi yang kita pelajari di hari ini. Mungkin boleh share screen ini PPT kita. Baik, mari kita mulai pembelajaran kita mengenai strategi perlawanan terhadap bangsa Barat. Nah, seperti yang kita lihat, yang pertama itu ada Perang Sapura. Sebelumnya, apakah sudah ada yang mengerti bagaimana peristiwa Perang Sapura? Apakah sudah ada? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Nah, Belum, Pak. belum. Baik, akan saya jelaskan. Berdasarkan Traktat London yang pertama pada 1814 antara Belanda dan Inggris, maka semua jajahan Belanda kecuali kapal koloni dan Sri Lanka dikembalikan kepada Belanda. Hal ini berarti jajahan Inggris di Indonesia yang dulu direbut dari Belanda harus dikembalikan kepada Belanda. Bertolak dari keputusan tersebut, maka Indonesia akan dijajah kembali oleh Belanda. Dengan demikian, penindasan yang pernah dilakukan terhadap rakyat Indonesia juga dilakukan kembali. Dan memang demikian, itulah sebabnya rakyat Indonesia lalu melakukan perlawanan yang diawali dengan perlawanan rakyat Sapura di Maluku. Maluku memang sangatlah penting bagi Belanda, dikarenakan daerah Maluku ini sendiri merupakan rempah-rempah. Hal ini sudah dilakukan ratusan tahun oleh Belanda sampai zamannya VOC pada 1799 yang kemudian dikuasai oleh Inggris yang liberal. Pada saat itu, rakyat Maluku mendengar bahwa Belanda akan berkuasa kembali di Maluku. Masyarakat Maluku trauma akan kembalinya sistem monopoli VOC dan pelayaran hongi karena itu sangat merugikan menurut rakyat Maluku sendiri. Dengan adanya monopoli itu, maka harga rempah-rempah ditentukan oleh Belanda yang biasanya sangat murah. Karena juga rakyat merasa keberatan jika harus kembali ke tangan Belanda. Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap penduduk dan tidak jarang menggunakan kekerasan. Perdagangan yang dilakukan oleh penduduk Maluku dengan pedagang Jawa, Melayu, dan masyarakat lainnya dan dikarenakan kembalinya Belanda ke Maluku pada 1816 dicurigai bahwa mereka akan mengembalikan sistem monopoli yang menakutkan itu. Di samping monopoli rempah-rempah, rakyat Maluku juga trauma akan kembalinya pelayaran hongi untuk mencegah jangan sampai harga cengkeh di pasaran menurun karena kebanyakan produksi. Maka saat itu juga Belanda memaksa rakyat untuk menebang pohon cengkehnya. Untuk itu, maka dilakukanlah pelayaran honggi, yaitu pelayaran bersenjata untuk membasmi pohon-pohon yang dianggap berlebih sekaligus untuk mencegah perdagangan gelap. Karena hal tersebut yang dirasa rakyat Maluku merupakan perilaku yang kejam, rakyat kehilangan mata pencahariannya dan tenggelam ke dalam kesengsaraan dan kelaparan. Kemudian, pada pemerintahan Inggris di Maluku, timbul harapan bagi rakyat untuk menarik hati dan pada saat itu Inggris mencoba untuk menarik hati rakyat. Penguasa Inggris mengeluarkan peraturan yang meringankan beban-beban rakyat. Penyerahan paksa dihapus dan pekerjaan rodi dikurangi. Pemasukan barang-barang dagangan dilakukan. Namun keadaan ini tidak berlangsung lama. Setelah daerah itu benar-benar kembali ke tangan Belanda, yaitu pemerintah sebelumnya, praktek-praktek lama dijalankan kembali. Hal tersebut membebani kehidupan rakyat. Selain sistem penyerahan paksa, masih terdapat beban kewajiban lain yang berat, antara lain kewajiban kerja belandong, penyerahan atap dan gaba-gaba, penyerahan ikan asin, dendeng, dan kopi. Akibat dari penderitaan rakyat itu, maka rakyat Maluku di tahun 1817 bangkit dan mengangkat senjatanya melawan kekuasaan Belanda.
perlawanan rakyat Maluku berkobar di Pulau Saparua. Makanya perang ini dikenal dengan Perang Saparua. Tidak sedikit penduduk dari daerah pulau sekitarnya yang ikut dalam perlawanan itu, baik yang beragama Kristen maupun Islam bersatu padu melawan penjajah. Hal ini menunjukkan bahwa Perang Saparua mempunyai nada yang sedikit religius karena bersatunya semua agama untuk melawan suatu kejahatan untuk menuju sebuah kebaikan. Karena adanya pemerintahan Inggris yang mempersulit kehidupan beragama di wilayah mereka. Mungkin slide selanjutnya. Nah, kemudian yang kedua dari perlawanan rakyat terhadap bangsa asing atau bangsa barat adalah Perang Padri. Sebelumnya sudah ada yang mengerti sedikit tentang Perang Padri? Saya mengerti sedikit, Pak. Baik, Yosep, silakan Yosep. Saya jelaskan sedikit ya, Pak. Oke, Yosep. Baik, Pak. Yang saya tahu tentang Perang Padri ini pertama kali diawali dengan perang saudara, Pak, antara kaum Padri dengan kaum ulama, Pak. Jadi kaum ulama itu termasuk dengan kaum-kaum atau masyarakat yang sudah melakukan ibadah haji, Pak. Jadi karena mereka sudah melakukan ibadah haji dan mereka merasakan betul gimana peran Islam dalam hidup mereka, mereka akhirnya mengkritisi kebudayaan-kebudayaan yang ada di Sumatera Barat itu seperti menyabung ayam dan lain-lain itu mereka kritisi. Namun itu ditolak mentah-mentah oleh kaum Padri atau pribumi tadi sehingga terjadilah perang saudara. Nah, sebelumnya ini Perang Padri ini tidak ada ikut campurnya dengan Belanda. Cuman karena lebih kuatnya kaum ulama sehingga membuat kaum Padri ini akhirnya meminta tolong kepada Belanda untuk membantu mereka. Tentu saja Belanda kan sebagai salah satu kekuatan terkuat dia akhirnya menolong kaum Padri ini, meskipun sebenarnya maksud Belanda itu bukan hanya untuk menolong, tapi untuk menduduki kerajaan-kerajaan yang ada di Sumatera Barat ini. Awalnya memang Belanda ikut campur dan membantu kaum Padri ini. Namun lama-kelamaan kedua belah pihak ini menyadari kalau mereka sebenarnya dimanfaatkan dan semakin diadu domba agar terjadi kehancuran. Nah, dari Perang Padri ini yang aturannya ini perang saudara akhirnya berubah menjadi perang melawan kolonial Belanda. Mereka akhirnya bersatu untuk melawan kolonial Belanda. Dan Belanda di sini cukup dibilang cukup kewalahan karena bersatunya kaum Padri dan kaum ulama ini menjadi satu kesatuan yang kuat dan mereka juga menggunakan taktik perang gerilya. Perang gerilya yaitu perang dengan sabotase dengan mata-mata, dengan penyerangan diam-diam seperti itu, penyerangan tiba-tiba. Jadi membuat Belanda ini sedikit kewalahan dalam meruntuhkan masyarakat Padri ini atau persatuan Padri dan ulama ini. Namun Belanda dapat mengalahkannya dengan taktik benteng Stelsel, di mana taktik ini Belanda mendirikan beberapa pos-pos di tempat-tempat strategis yang diyakini menjadi tempat lalu lalang atau tempat perjalanan dari kaum Padri atau kaum ulama ini, sehingga dengan ada taktik benteng Stelsel ini bisa memprediksi, bisa membaca ataupun bisa mengetahui pergerakan-pergerakan dari masyarakat Sumatera Barat ini, masyarakat Padri ini, begitu. Jadi gerakan mereka terbatas dan akhirnya lama-kelamaan para pemimpin mereka akhirnya ditangkap seperti itu.
seperti Tuanku Imam Bonjol yang ditangkap. Akhirnya Sumatera Barat jatuh ke tangan Belanda. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Yosep yang telah memaparkan sedikit mengenai Perang Padri dan tokoh-tokohnya. Baik, untuk lebih jelasnya saya jelaskan mengenai Perang Padri itu sendiri ya. Perang Padri merupakan salah satu peperangan yang berlangsung di daerah Minangkabau, Sumatera Barat dan sekitarnya, terutama di Kerajaan Pagaruyung dari tahun 1803 hingga 1838. Perang ini merupakan peperangan yang pada awalnya akibat pertentangan dalam masalah agama sebelum berubah menjadi peperangan melawan penjajah seperti yang sudah dijelaskan Yosep tadi ya. Istilah padri berasal dari kata pidato atau padre yang berarti ulama yang selalu berpakaian putih. Para pengikut gerakan padri biasanya memakai jubah putih, sedangkan kaum yang memakai pakaian hitam, sedangkan ada juga kaum yang memakai pakaian hitam. Selain itu, ada juga yang berpendapat bahwa gerakan padri karena pemimpin gerakan ini adalah orang Padati, yaitu orang-orang yang berasal dari orang yang telah naik haji ke Mekah melalui pelabuhan Aceh, yaitu Pedir. Adapun tujuan dari gerakan Padri ini sendiri merupakan perbaikan masyarakat Minangkabau dengan mengembalikannya mereka agar sesuai dengan ajaran agama Islam yang murni berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Gerakan ini mendapat sambutan baik dari kalangan ulama, tapi mendapatkan pertentangan yang buruk dari kaum Adai. Dalam perkembangannya, di Minangkabau tampak timbulnya kebiasaan-kebiasaan buruk. Sedangkan para pembesar tidak mampu menghalangi, bahkan turut menjalankan kebiasaan-kebiasaan buruk seperti menyabung ayam, madat, berjudi, dan minum minuman keras. Kebiasaan ini semakin meluas dan mempengaruhi kelompok pemudanya. Menghadapi keadaan yang buruk seperti ini, kaum ulama atau padri mengadakan reaksi sehingga gerakannya dikenal dengan gerakan padri. Kaum padri ingin memperbaiki keadaan dengan cara mengembalikan pada ajaran agama Islam yang murni. Dan sejak saat itulah timbul bibit-bibit pertentangan antara kaum padri dengan kaum adat yang melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk dalam kehidupan sehari-harinya. Perang Padri dilatar belakangi oleh kepulangan haji dari Mekah sekitar 1803, yaitu Haji Miskin, Haji Dimabuk, dan Haji Piobang yang ingin memperbaiki syariat Islam yang belum sempurna dijalankan oleh masyarakat Minangkabau. Karena mengetahui hal tersebut, Tuanku Nan Renceh sangat tertarik lalu ikut mendukung keinginan ketiga orang haji tersebut bersama dengan ulama-ulama lain yang berada di Minangkabau yang tergabung dalam Harimau Nan Salapan. Harimau Nan Salapan ini terdiri dari Tangki Nan Renceh, Tuanku Lubu Aur, Tuanku Berapi, Tuanku Padang Lawas, Tuanku Galung, dan Tuanku Birau, serta Tuanku Kapau. Kemudian meminta Tuanku Lintau untuk mengajak yang di perguruan Pagaruyung seperti Sultan Arifin Muningsyah beserta kaum adat untuk meninggalkan beberapa kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Dalam beberapa perundingan, tidak ada kata sepakat antara kaum padri dengan kaum adat. Seiring berjalannya hal tersebut, kerajaan Pagaruyung bergejolak dan terjadi pada puncaknya yaitu di tahun 1815. Kaum padri di bawah pimpinan Tuanku Pasaman ke kerajaan Pagaruyung dan pecahlah perangan di kota Tangah. Serangan ini menyebabkan Sultan Arifin Muningsyah terpaksa menyingkir dan melarikan diri dari ibu kota kerajaan. Perang saudara ini semakin meluas dan mengalami perkembangan baru setelah pihak asing mulai ikut campur tangan. Kaum adat mengharapkan adanya bantuan dari Inggris pada saat itu. Raffles melihat kemungkinan yang terjadi, kan untung dan rugi. Raffles juga menghubungi kaum padri untuk menawarkan yang baik, tetapi ada persesuaian pendapat di antara mereka. Tujuan Raffles sebenarnya untuk mendapatkan daerah pedalaman yang subur. Namun Inggris harus segera menyerahkan ke daerah pada Belanda sebagai
Perjanjian London pada 1824. Kekuatan Inggris di Sumatera Barat diserahkan kepada Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda kemudian mengangkat James Dupuy sebagai presiden. Kaum adat beralih dan meminta bantuan kepada Belanda. Begitu mungkin yang bisa kita ketahui mengenai Perang Padri, dan sebelumnya sudah dijelaskan dengan juga Perang Sapura di Maluku. Itulah dua perang yang terjadi di Nusantara sendiri atas respon adanya kekejaman dari bangsa Barat. Kemudian akan dilanjutkan oleh Bapak Heri materi-materi selanjutnya. Mungkin untuk Bapak Heri bisa diambil alih. Untuk itu saya persilahkan Pak. Baik, terima kasih kembali kepada Pak Rian ya. Nah, bagaimana materi yang telah disampaikan oleh Pak Rian anak-anak semua? Apakah dapat dipahami? Dapat, Pak. Sudah, Pak. Pak. Ini sedikit apa Dapat. namanya? Sepertinya kurang semangat. Halo semua. Coba kita tes satu-satu. Halo semua. Halo, Pak. Halo, Pak. Halo, Pak. Halo, Nah, gimana kabarnya? Udah pada makan belum? Halo, Belum, Pak. Baik, Pak. Pantasan ya. Halo, Pak. Pantasan lemes-lemes. Baik, sebelum itu kita mulai materi kita ya, Bapak jelaskan ini. Supaya nggak lebih ngantuk-ngantuk, coba diperbaiki pola cara duduknya. Yang dengarkan saya untuk menjelaskan. Kita masuk kepada Perang Aceh ya. Sebelum itu, ada yang tahu nggak siapa saja tokoh-tokoh yang berasal dari Aceh? Tokoh pahlawan. Saya, Pak. Nah, coba itu dulu. Tokohnya itu, Pak, ada Panglima Polim, ada Cut Nyakdin, dan Teku Ya. Umar, Pak. Nah, benar sekali loh. Tadi Syaru, gimana Syaru? Ada Laksamana Malahayati sama Cik Ditiro, Pak. Ya, betul. Nah, itu merupakan tokoh-tokoh pahlawan yang berasal dari Aceh ya. Kalian tahu nggak Perang Aceh Belanda ini atau disingkat dengan apa namanya Perang Aceh merupakan perang yang dilakukan oleh Kesultanan Aceh melawan Belanda. Apakah ada yang tahu tahun berapa perang itu dimulai? Mana ayo? 1800-an, Pak. Iya, 1800-an bentar. 1870, Pak. Cuman 1800-an tahunnya sekitar tahun berapa? 1870, Pak. Ya, tepat sekali. Dan lebih tepatnya ini perang ini dimulai pada tahun 1873 sampai dengan tahun 1904 ya anak-anak. Dari sini Kesultanan Aceh menyerah pada bulan Januari. Saya lupa tanggalnya dan ini tahunnya pas tahun 1904 dan perlawanan rakyat Aceh dengan perang melakukan perang mereka yang dilakukan itu perang gerilya dan ini terjadi secara terus-menerus dari tahun 1873 hingga tahun 1904 ya. Dan pada tanggal 26 Maret tahun 1873 ini Belanda menyatakan perang. Ini secara langsung Belanda mengatakan kepada masyarakat Aceh ataupun kepada Kesultanan Aceh ya, dan mulai memerdekakan melancarkan tembakan meriam ke daratan Aceh dari kapal perang Cintadel van Antwerpen. Nah, pada tanggal 5 April tahun 1873, Belanda mendarat di pantai Ciumeren di bawah pimpinan langsung dari Johan Herman Rudolf Kohler. Nah, dan langsung mampu menguasai Masjid Raya Baitur Rahman. Dan ini Kohler saat itu membawa sekitar 3.000-an tentara dan sebanyak 168 selangnya para perwira ataupun para pemimpinnya. Kalian tahu nggak latar belakang dari perang tersebut? Nah, dampak dari Akad Siak ini merupakan dari tahun 1858 ya, dan di situ saat itu Sultan Ismail menyerahkan wilayah, yaitu wilayah Delhi, Langkat, Asahan, dan Serdang untuk Belanda. Padahal daerah-daerah tersebut sejak Sultan Iskandar Muda berada di bawah kekuasaan Aceh.
pada saat itu Belanda melanggar akad Siat. Maka berakhirlah akad London, ataupun akad ini termasuk seperti perjanjian ya. Perjanjian London tahun 1824. Inti akad tersebut adalah Belanda dan Britania Raya membuat ketentuan tentang batas-batas kekuasaan dari kedua kawasan yang ada di Asia Tenggara, yaitu dengan garis lintang Singapura, dan keduanya mengakui kedaulatan Aceh. Dan pada saat itu Aceh menuduh Belanda tidak menyepakati kontraknya, sehingga kapal-kapal Belanda yang lewat di perairan Aceh ditenggelamkan oleh pasukan Aceh. Tingkah laku Aceh ini didukung oleh Britania. Nah, inilah yang mengakibatkan pecahnya perang dari perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Aceh terhadap kolonial Belanda. Dan disusul itu juga dengan dibukanya terusan Suez oleh Ferdinand de Lesseps menyebabkan perairan Aceh tersebut dijadikan sangat penting untuk lalu lintas perdagangan. Dan ditandatanganinya akad London pada tahun 1871 selang Inggris dan Belanda, yang intinya Britania memberikan keleluasaan untuk Belanda untuk mengambil tingkah laku yang dibuat oleh Aceh tersebut. Nah, Belanda harus menjaga keamanan lalu lintas perairan yang berada di Selat Malaka. Dan juga Belanda sama sekali berdagang di Siak dan menyerahkan kawasan di Guyana, lebih tepatnya di Guyana Barat ya kalau saya tidak salah. Mengirimkan utusan ke Turki sekitar tahun 1871, dan dampak upaya diplomatik Aceh tersebut, Belanda menjadikan sebagai sebuah gagasan untuk menyerang Aceh. Wakil Presiden Dewan Hindia Frederick Nicholas yang dengan 2 kapal perang datang ke Aceh dan berharap keterangan dari Sultan Mahmud tentang apa yang sudah dibicarakan di Singapura tersebut, tetapi Sultan Mahmud menolak untuk memberikan keterangan. Tahu nggak anak-anak semua, perang Aceh ini terbagi menjadi beberapa periode. Ada yang bisa tahu nggak? Ada yang tahu nggak periodenya itu? Nah, seperti itu ada ya. 2 periode, baik. Pak. Ya, Saru? 2 periode. Ya, betul sekali. Nah, ini periodenya terbagi menjadi 2 ya. Dan yang tahun 1873 sampai dengan tahun 74. Dan ini dipimpin oleh Panglima Kupolim dan Sultan Mahmud Shah melawan Belanda yang dipimpin oleh Kohler. Kohler dengan 3.000 sekitar kurang lebih dari 3.000 serdadunya bisa dipatahkan. Nah, luar biasa bukan? Di mana Kohler sendiri tewas pada tanggal 14 April tahun 1873. Nah, dan pada 10 hari kesudahan perang tersebut, perang berkecamuk di mana-mana. Yang paling luhur saat merebut kembali Masjid Raya Baitur Rahman yang ditolong oleh beberapa golongan pasukan, dan benar di pendudukan Aceh, Lembuk atau Pelempuk hingga Lembaga dan juga Kurung Raya. Beberapa ribu orang juga berdatangan dari Tionom, Pidi, Pesuang, dan juga dari beberapa wilayah lain dari sekitarnya. Dan perang Aceh kedua ini yang saya katakan tadi terbagi menjadi 2 periode. Periode pertama tahun 1873 sampai dengan 1894, dan periode kedua ini berkisar dimulai dari tahun 1874 sampai dengan 1880. Pasukan Belanda langsung oleh Jenderal Jan van Swieten, dan Belanda sukses menguasai Keraton Sultan. Dan ini dikuasai pada tanggal 26 Januari tahun 1874, dan ini dijadikan sebagai pusat pertahanan Belanda. Dan pada tahun mengumumkan bahwa Aceh sah dibilang dari kerajaan. Dan ini Sultan Mahmud wafat pada tanggal 26 Januari tahun 1874 dan digantikan oleh Tuanku Muhammad Dawud. Bukan Dewot ya, bukan Sandal Dewot yang dilakukannya, Muhammad Dawud.
yang dinobatkan sebagai Sultan di Masjid Indrapuri. Nah, perang pertama dan kedua ini adalah perang total dan frontal, di mana pemerintah sedang berlanjut mapan, walaupun ibu kota negara tersebut berpindah-pindah. Mohon maaf, iya betul, ibu kota dari negara tersebut berpindah-pindah ke wilayah Mulah Dalam. Dan itulah merupakan sejarah singkat dari perang Aceh yang diakhiri dengan surat akad tanda menyerah. Selama perang Aceh, Van Hut telah menciptakan surat pendek ataupun traktat pendek yang tentang penyerahan yang harus ditandatangani oleh para pemimpin Aceh yang telah tertangkap dan menyerah. Di mana inti dari surat pendek tersebut berisikan tentang raja harus mengakui kawasannya sebagai bidang kawasan Hindia Belanda. Dan raja berjanji tidak akan mengadakan hubungan dengan kekuasaan luar negeri dan berjanji untuk mematuhi semua perintah-perintah yang ditetapkan oleh Belanda. Akad pendek ini menggantikan perjanjian-perjanjian yang terbelit panjang dengan para pemimpin. Walau demikian, wilayah Aceh tetap tidak mampu diduduki Belanda semua. Dalam artian, Belanda belum secara utuh menguasai seluruh wilayah yang ada di Aceh. Dikarenakan pada saat itu tetap saja terjadi perlawanan terhadap Belanda, walaupun dilakukan oleh sekelompok orang masyarakat. Hal ini berlanjut hingga Belanda enyah dari Nusantara dan diwakili kedatangan dari penjajahan baru yang didatangi oleh Jepang. Nah, itulah sejarah singkat dari Perang Aceh ya. Ada yang ingin tanyakan tentang Perang Aceh? Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya. Sudah mengerti, Pak. Nah, baik, terima kasih. Kita masuk kepada materi berikutnya. Coba next PPT. Yang share screen. Nah, perlawanan Sisingamangaraja. Ada yang belum kenal tentang Sisingamangaraja? Nah, Sisingamangaraja ini merupakan seorang tokoh pahlawan dari tanah Batak ya. Siapa yang tidak kenal dia? Nah, sejak Belanda mencengkeram kekuasaan di Nusantara, sejak saat itu pula lah kehidupan masyarakat Nusantara ditentukan oleh keadaan politik yang terjadi di negeri Belanda atau Eropa. Dan berbagai kebijakan yang ditetapkan oleh Belanda sendiri semuanya adalah untuk mencari keuntungan oleh pihak Belanda tersendiri tersebut. Sedangkan rakyat Indonesia dikuasai mengalami penderitaan cukup hebat karena kebijakan yang menyengsarakan tersebut. Dan itu di antara banyaknya perlawanan yang dilakukan rakyat Indonesia beserta para pemimpin-pemimpin yang mempelopori dalam setiap perlawanan dilakukan kepada Belanda. Salah satunya adalah perlawanan Tapanuli ataupun perang Tapanuli biasa disebut dengan perang Batak ya, yang berlangsung selama 29 tahun dan dengan tokoh yang terkenal itu Sisingamangaraja yang ke-12. Ingat ya, Sisingamangaraja yang ke-12. Sisingamangaraja ke-12 ini merupakan sosok yang tidak asing dari daftar nama-nama pahlawan nasional di Indonesia. Ia dinobatkan sebagai pahlawan nasional pada tanggal 19 November tahun 1961 berdasarkan SK Presiden Republik Indonesia nomor 590 garing 1000 tahun 1961. Sisingamangaraja memiliki nama asli Pantuan Besar yaitu Opu Pulu Batu. Ia lahir di Bakara, Tapanuli, Provinsi Sumatera Utara tahun 17 Juni 1849. Ayah dan ibunya yang bernama Sisingamangaraja yang ke-10, ke-11. Yaitu bisa dengan sebutannya Opu Sohahuan dan Borul Tumorang ibunya. Ayahnya wafat pada tahun 1876 hingga Sisingamangaraja 12 dinobatkan sebagai penerus dari ataupun pemimpin dari tanah Batak yang masih berusia 19 tahun. Gelarnya Sisingamangaraja 12 dan juga Sisingamangaraja berasal dari 3 kata bisa dicatat, si dan juga singa dan mangaraja. Si ini artinya kata sapaan. Singa merupakan bangsa Batak yang berarti bentuk rumah baka. Nah, sedangkan Mangaraja maksudnya di sini adalah Maharaja yang artinya raja besar. Jadi Sisingamangaraja berarti Maharaja dari orang Batak. Nah, itu sejarah singkat dari
yang saya dapat saya sampaikan tentang perawanan Sri Maharaja terhadap kolonial ataupun latar belakangnya juga. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perang Banjar ya. Walaupun sedikit menggunakan. Tahu nggak dari perang Banjar siapa tokoh utama ataupun tokoh yang dikenal dari perang Banjar tersebut? Ada yang tahu? Pangeran Antasari, Pak. Ayo dong. Pangeran Antasari dan Pangeran Antasari, Pak. Ya, betul sekali ya, Dok. Nah, 100 ya. Perang Banjar ini betul juga dikatakan Edo, tokoh yang ada pada yang terlibat dalam perang ini tidak salah lagi dari dikatakan Edo, yaitu Pangeran Antasari. Perang Banjar tercatat dalam sejarah Indonesia sebagai gerakan perjuangan terhadap penjajahan Belanda yang berlangsung antara tahun 1859 sampai dengan tahun 1905. Pangeran Antasari muncul sebagai salah satu tokoh utama dalam perang di tanah Borneo ini. Disebut juga sebagai Perang Banjar Barito. Peperangan ini terjadi di wilayah Kesultanan Banjar yang dulu memiliki area kekuasaan meliputi Kalimantan Selatan dan sebagian Kalimantan Tengah. Perang Banjar memunculkan sejumlah tokoh seperti Pangeran Hidayatullah dan Pangeran Antasari dari Kesultanan Banjar serta Aling yang merupakan Panembahan Muning yang merupakan tokoh perjuangan dari pedalaman Borneo. Tahukah kamu, ini perang Banjar yang saya kutip dari buku sejarah kelas 11 yang merupakan pada tahun 1817 Sultan Sulaiman Al-Mutahmidullah pada tahun 1801 sampai dengan 1805 selaku pemimpin Kesultanan Banjar menandatangani perjanjian dengan Belanda. Nah, isi dari perjanjian tersebut adalah penyerahan wilayah Kesultanan Banjar, yaitu Dayak, Sintang, Bakumpai, Tanah Laut, dan juga Mudawai, dan Kota Waringin, Lawai Jalai, Pigatan, Pasir Kutai, dan juga Beran kepada Belanda. Pada tanggal 4 Mei 1826, Sultan Adam Al-Wasif Billah tahun 1825 sampai dengan tahun 1857 merupakan penerus Sultan Sulaiman, juga melakukan perjanjian yang sama dengan Belanda dengan menyisakan wilayah Kesultanan Banjar yaitu Hulu Sungai. Wilayah tersebut semakin sempit karena dibagi-bagi dan ini menjadi sebuah masalah dalam kehidupan sosial ekonomi Kesultanan Banjar dan kematian mendadak dari putra mahkota Abdullah Rahman pada tahun 1852. Ada yang tahu nggak apa yang menyebabkan terjadinya perang Banjar tersebut? Itu tahu itu? Tidak, Pak. Nah, penyebab dari perang tersebut yaitu diakibatkan oleh berdasarkan kutipan yang saya kutip dari buku Pangeran Antasari, Residen Graf von Bethlen dari Tanggul atas nama Belanda secara sepihak menobatkan Pangeran Tamjilah II sebagai Sultan Banjar di Martapura. Nah, ini dilakukan secara sepihak pada tahun 1857. Pangeran Tamjilah II ini merupakan anak dari istri selir tertua mendiang Sultan Adam. Nah, ini bisa disebut dengan seperti pemberontakannya kepada masyarakat Borneo dari Martapura. Dan juga setelah dijawabkan, Sultan melakukan penghapusan hak-hak istimewa kepada saudara-saudaranya, yakni Pangeran Hidayatullah II dan Pangeran Anom. Sultan Tamjilah kedua ini menganggap tidak ada surat wasiat. Nah, inilah yang memicu. Dan gerakan tersebut diprotes terhadap penobatan Sultan Tamjilah yang kedua mulai bermunculan proses protes. Dari pedalaman Kalimantan, gerakan kini dipelopori oleh Panembahan Muning dan Aling. Dan juga aksi dari yang dipimpin Aling dikenal dengan gerakan Datu Muning, berpusat di Kayambayu atau Tambai Mekah, dan sebuah desa yang berada di tepi Sungai Muning. Nah, jalannya perang tersebut dimulai dari tanggal 25 April tahun 1859. Nah, pasukan dari Pangeran Antasari dipimpin langsung oleh Pangeran Antasari menyerang kawasan tambang batu
tambang batu bara yang berada di wilayah Pangaron. Dan dilanjutkan dengan serbuan orang-orang Muning di bawah komando penyembahan Aling putranya. Dan ini mereka berhasil membakar kawasan tambang tersebut dan pemukiman Belanda. Mereka juga melakukan peperangan di perkebunan milik di Gunung Jabok. Nah, rangkaian inilah yang menjadi pemicu meletusnya perang Banjar yang dipimpin oleh Pangeran Hidayatullah dan Pangeran Antasari. Pangeran Antasari berhasil menyatukan Banjar dan Dayak dengan spirit perlawanan penjajahan Belanda. Nah, itulah menjadi pemicu dari perang tersebut. Dan ini akhir dari perangnya, Pangeran Antasari melanjutkan perjuangan menghadapi Belanda yang mendatangkan bala bantuan dari Batavia. Dan di tengah perlawanan gerilya tersebut, Pangeran Antasari jatuh sakit. Nah, dia diserang penyakit cacar dan paru-paru hingga akhirnya wafat ataupun dead pada tahun 1862 tanggal 11 bulan Oktober ya, kalau tidak salah. Nah, perjuangan melawan Belanda terus dilanjutkan oleh putra Pangeran Antasari yang dinobatkan sebagai pemimpin pada perang Banjar, yaitu dengan gelar Sultan Muhammad Seman. Dan akhir dari perang tersebut, perang Banjar berakhir setelah tokoh-tokoh pejuang yang tersisa berguguran satu persatu dan juga ditangkap. Dan juga banyak yang diasingkan keluar pulau. Selanjutnya wilayah Kesultanan Banjar dikuasai oleh pemerintahan kolonial Belanda. Nah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan hari ini. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Seperti semua, sepertinya Pak Heri. Wah, baik, bagus. Jadi, materi yang sudah saya sampaikan bisa dicatat tadi. Jika ada yang ingin bertanya. Kalau tidak ada, berarti sudah paham ya. Saya kembalikan kepada Pak Rian ya. Langsung saja Pak Rian. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan membentuk sebanyak 5 kelompok. Tenang saja, tidak dikerjakan sekarang, tapi di minggu depan nanti dikumpul dalam bentuk Word ataupun tulisan ya. Jadi di kelompok pertama yang membahas perang Sapura ada Sylvia, Sari, Vincent, David, dan Nurul. Di kelompok kedua yang membahas mengenai perang Padri ada Paulus, Putri, Desi, Yediza, dan Adinda. Dan di kelompok 3 yang membahas perang Aceh ada Edo, Rani, Wareski, Bunga, dan Rima Anissa Hanif. Dan di kelompok 4 yang membahas perlawanan Sisingamangaraja ada Sri, Novita, Eca, dan Restu. Dan yang terakhir membahas mengenai perang Banjar ada Syahrul, Jura, Indri, dan Rida. Nah, tugasnya kalian membuat kesimpulan dari masing-masing perlawanan dan kemudian dikumpulkan dalam bentuk tulisan dan juga disampaikan sikap-sikap apa saja yang patut ditiru dan dapat diterapkan di masa sekarang. Mungkin sekian dari pertemuan kita. Semoga pertemuan kita ini dapat kita serap apa-apa saja yang telah disampaikan oleh saya sendiri dan juga Bapak Heri, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak.